Nah, jadi kalau untuk orang Indonesia yang Muslim khususnya, kalau mau travel ke India, nggak usah takut sama makanan ya, nggak usah takut nggak bisa dapat makanan halal di sini, karena saya jamin, ya karena mungkin untuk anak laki-laki diharapkan untuk menjaga orang tuanya ketika mereka tua nanti kan. Jadi itulah sebabnya mungkin mereka nggak dimudahin dapat izin untuk keluar atau Halo teman-teman, ketemu lagi di channel aku, Lisa Asjid. Buat kalian yang baru lihat channel aku, video-video aku ucapkan salam kenal ya. Nah, di video kali ini aku hanya ingin ngobrol-ngobrol santai aja seputar apa aja yang aku ketahui selama 4 tahun aku tinggal di sini ya. Teman-teman, aku sudah 4 tahun tinggal di sini. Aku menikah waktu itu bulan September 2019. Setelah itu aku langsung ke India dan dari situ aku udah stay di sini. Tapi tiap tahun sih, hampir tiap tahun aku pulang ya. Aku bisa pulang sama anakku. Jadi ya gitu deh. Enggak 4 tahun menetap di sini enggak, tapi aku pulang juga. Hanya waktu COVID kemarin, waktu COVID aku sempat ketahan di sini selama 2 tahun. Jadi memang karena kondisinya waktu itu aku lagi hamil Zidan, jadi kan nggak safety juga untuk traveling waktu itu karena juga COVID, jadi harus pakai pesawat yang charteran itu ya, pesawat khusus. Nah itu nggak safety. Terus alasan lainnya juga karena suami aku juga pengen Zidan lahirnya di sini, pengen lahirnya di India. Karena apa? Karena alasannya katanya kalau untuk dapat keluarga negaraan India itu nggak gampang. Kalau misalnya Zidan itu lahirnya di Indonesia, akan dipersulit sekali untuk dapat keluarga negaraan India atau paspor India gitu. Jadi ya begitu ceritanya, dengan berat hati, walaupun ya sedih juga ya karena jauh dari keluarga aku juga di sini. Jadi ya untungnya suami aku juga nemenin aku waktu lahiran. Jadi ya akhirnya semua terlewati. Tapi teman-teman, Zidan juga dapat keluarga negara Indonesia ya. Otomatis biarpun dia nggak lahir di sana, itu dia enaknya. Jadi kalau di Indonesia kan sistemnya sampai 17 tahun atau 18 tahun gitu masih dikasih 2 keluarga negaraan ya. Jadi nanti kalau udah 17 tahun baru dia bisa milih. Itu dia, makanya aku ikutin suami aku biar Zidan lahir di sini, karena kalau di Indonesia itu hukumnya biarpun dia nggak lahir di sana, otomatis dia dapat keluarga negaraan sana juga. Oh ya teman-teman, aku sekarang ini masih tinggal sama mertua ya. Jadi sama mertua, sama kakak ipar juga, sama keluarganya gitu. Istilahnya joint family ya. Keluarga aku tuh, keluarga suami aku maksudnya, jadi dia 3 bersaudara, laki-laki semua, dan suamiku itu anak terakhir. Nah kalau untuk khususnya anak laki-laki ya di sini, mereka itu mungkin bisa aku bilang tanggung jawabnya sangat tinggi sekali. Jadi untuk keluar dari rumah atau untuk ninggalin kedua orang tua itu buat mereka nggak mudah gitu, nggak mudah. Jadi bukan karena kita memang nggak bisa atau nggak mampu untuk istilahnya keluar cari kontrakan sendiri atau apa gitu, bayar kontrakan sendiri, bukan karena itu, tapi mungkin karena lebih ke apa ya, hubungan keluarganya itu mereka tuh erat banget. Nah mungkin karena beda kultur kali ya, beda setiap negara punya kulturnya masing-masing. Kalau yang aku tahu kan, kalau misalkan di negara barat, kalau mereka jangankan udah menikah ya, kalau misalnya mereka udah dewasa aja, mereka pasti punya
untuk harus keluar punya rumah sendiri kan, apalagi kalau udah nikah itu. Nah, lain beda ya sama kalau yang di India ini. Tradisinya untuk anak laki-laki itu kayak agak diberatin gitu sama orang tuanya untuk keluar rumah. Ya karena mungkin untuk anak laki-laki diharapkan untuk menjaga orang tuanya ketika mereka tua nanti kan. Jadi itulah sebabnya mungkin mereka nggak dimudahin dapat izin untuk keluar atau punya tempat tinggal sendiri gitu. Oh ya teman-teman, ini masih bulan Agustus ya. Kalau bicara bulan Agustus, itu adalah ulang tahun aku sama suamiku juga di bulan Agustus kebetulan. Dan juga deketan banget, cuman beda 2 hari, aku sama suamiku. Terus ada juga kemerdekaan Indonesia juga. Wah, pokoknya buat aku Agustus ini spesial sih, bulan spesial. Bulan Agustus juga Independence Day ya untuk Indonesia. Hari kemerdekaan Indonesia juga di tanggal 17 Agustus. Nah, yang perlu kalian ketahui, teman-teman, jadi di India pun itu Independence Day-nya di Agustus, yaitu tanggal 15 hari kemerdekaannya ya. Jadi beda 2 hari sama Indonesia. Kalau India 15 Agustus, kalau Indonesia di 17 Agustus. Cuma beda tahun. Indonesia lebih dulu merdeka di tahun 45, kalau India itu di tahun 1947. Nah, pas 17 Agustusan kemarin juga aku ikut ngerayain kebetulan. Selama 4 tahun aku tinggal di sini, setelah 4 tahun, jadi aku bisa berkesempatan untuk hadir langsung mengikuti acara 17 Agustusan di Mumbai kemarin. Vlognya juga ada, kalau kalian mau lihat bisa dicek di video-video aku ya teman-teman. Gimana keseruan kita 17 Agustusan di negara orang. Tentunya di sana juga aku senang banget karena aku bisa nemu makanan-makanan Indonesia yang bagi sebagian besar orang yang tinggal di luar negeri, makanan Indonesia itu kayak harta karun. Kayak harta karun yang nggak gampang kita dapetin ya. Apalagi di India nih, susah banget untuk dapat bumbu-bumbu di India ini memang masakannya hampir sama ya kayak Indonesia, kayak kuat di bumbu ya, kuat di kalau di India masalah ya di bumbu-bumbu gitu. Cuma bedanya kalau di India itu pakainya bumbu-bumbu kering, kalau di Indonesia kan yang fresh ya, kayak cabe, bawang sih di sini juga fresh, kayak cabe, kayak kunyit apa gitu, jahe segala macem. Itu pakainya fresh ya, yang segar-segar gitu. Jadi kita tumbuk kayak gitu. Tapi kalau di India mereka pakainya yang udah bubuk kayak gitu. Jadi dia pakai cabai bubuk, ketumbar bubuk, kunyit juga bubuk. Nah gitu. Terus sebagian besar sih ya, kalau aku pengen masakan Indonesia itu bumbunya itu susah banget dicari. Mungkin kalau di Eropa kayak di Amerika gitu mereka bisa dapetin kayak di toko Asia gitu ya. Kalau di sini tuh nggak ada yang kayak gitu-gitu. Bahkan di online pun itu susah dapatnya. Nah, jadi biarpun di sini juga makanannya berbumbu kayak di Indonesia, tapi itu beda banget bumbunya. Bahkan kalau misalkan mereka pun nggak cocok juga sih sama, kalau ini pengalaman aku ya, pengalaman pribadi aku, maksudnya di keluarga suamiku, aku cobain masakan Indonesia, mereka juga lidahnya belum bisa nerima mungkin ya, belum bisa nerima. Sebagian sih nerima, sebagian sih kayak mereka aneh gitu, aneh. Tapi ya teman-teman, kalau misalnya untuk orang-orang muslim atau orang Indonesia yang khususnya muslim yang mau berkunjung ke India atau mau travel ke India, itu aku bilang jangan khawatir. Khususnya untuk yang muslim ya, kalau yang muslim itu biasanya kan khawatir sama makanan halal ya, makan halal. Jadi kalau di India itu nggak usah khawatir, nggak bakal nemu makanan, maksudnya susah dapat makanan halal. Kenapa? Karena di sini apalagi khususnya orang Hindu, mereka itu vegetarian, jadi mereka tuh nggak makan daging-dagingan, hanya makan sayur-sayuran aja. Even yang muslim pun, saya ambil contoh keluargaku, kita makan ayam, maksudnya bukan vegetarian, kita non veg,
kita makan ayam, kita makan daging, tapi kuantitasnya itu lebih less gitu, less dibanding kita makan sayuran. Jadi di sini tuh kita makan nasi atau makan yang itu paratha ya, roti paratha sama sayuran aja itu udah cukup. Terus kadang ada yang namanya tuh kita nasi kuning ya kalau di sini. Cuman kalau di Indonesia itu nasi kuningnya berbumbu, kalau di sini tuh ya pakai garam aja gitu, pakai garam sama kunyit. Dan mereka makannya itu pakai yogurt yang udah dimasak gitu ya, rasanya kayak yogurt. Ya udah kayak gitu aja. Jadi nasi kuning sama campur yogurt, udah mereka bisa makan kayak gitu. Nah kalau kita kan yang orang Indonesia ya, nggak bisa yang makan cuman nasi sama sayur aja, itu nggak komplit menurut kita kan. Jadi kita harus makan sama paling nggak ya, kalau nggak ada ikan, daging, ya ayam gitu. Maksudnya itu wajib loh, nasi, sayur, sama ikan atau daging itu wajib kan kalau Indonesia, kalau orang kita orang Indonesia. Nah jadi kalau untuk orang Indonesia yang Muslim khususnya, kalau mau travel ke India nggak usah takut sama makanan ya, nggak usah takut nggak bisa dapat makanan halal di sini, karena saya jamin bukan hampir ya, mungkin 90% makanannya halal, karena mereka buatnya ya dari kacang-kacangan, dari sayur-sayuran gitu. Rata-rata di sini juga restoran juga mereka ngebandrol namanya itu vegetarian, veg gitu. Nah, karena even yang orang muslimnya juga suka makan vegetarian. Safety untuk makanan ya, kalau untuk kalian pinter-pinter aja sih. Kalau masalah keamanan sama aja dimanapun, nggak di India, nggak di Indonesia, nggak di negara manapun. Kalau masalah keamanan itu tergantung kita masing-masing, gimana cara kita bawa diri ya. Kalau misalnya mau lebih aman, mungkin kalian pakai travel ya, travel. Jadi ada guide kalau misalnya mau ke tempat-tempat yang ramai bersejarah kayak di Taj Mahal kayak gitu ya. Aku saranin sih kalian mendingan pakai tour travel. Kalau enggak, tempatnya sih aman, cuman kan kalau ada sebagian tempat kayak misalnya kalau kalian dari New Delhi ke Agra itu kan pengalaman aku harus naik kereta. Nah itu pas turun dari kereta itu banyak banget calo-calo yang agresif banget, yang kayaknya mau nangkep kalian gitu. Itu juga aku waktu itu sama suamiku aja masih agak-agak ngeri ya kalau yang di Agra. Tapi sepengalaman aku kalau tempat-tempat lainnya nggak ada sih yang kata orang yang image-nya ya India itu katanya kriminalitasnya tinggi gitu. Enggak sih, enggak seperti itu ya. Kayak di kota aku ini juga aku sih lihat selama 4 tahun di sini aman sekali, aman. Setiap di sini tuh orang-orang habis maghrib tuh atau habis makan malam, mereka tuh keluar jalan kaki loh. Aku aja sering jalan kaki kayak 5 km sama suamiku, jauh banget itu. Ya aman aja sih, sampai jam berapapun, sampai jam 10 aman. Nah ya saran aku mau dimanapun yang namanya traveling ya harus berhati-hati ya. Jadi nggak harus di India, dimanapun juga ya ada saja sih ya. Cuman ya yang seperti di sini kan di India itu image-nya yang banyak yang buruk-buruknya ya. Oke teman-teman, untuk kali ini segitu aja obrolan kita. Nanti aku lanjut ya di video-video selanjutnya. Nanti di video selanjutnya aku bakal isi kayak obrolan-obrolan kayak gini, dan kayak tanya jawab juga. Kalau misalnya ada yang kalian pengen tanya, nanti aku kumpulin semua pertanyaan kalian, nanti aku jawab di satu video gitu, seperti itu kayak Q&A ya. Oke teman-teman, terima kasih udah menyaksikan video aku, sampai jumpa.